Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita semua. Karena kalau kita semuanya boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan merindukan agar setiap umatnya selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya undang dengan kasih Kristus kita semuanya bangkit berdiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, mari jemaat Tuhan, kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Lebih dari segalanya, haleluya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, amin, mengharap fajar pagi. Mari kita mau nyatakan rindu kita kepada Tuhan. Begitu rindu hatiku, amin, haleluya, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, haleluya, amin, puji Tuhan. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik, puji Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari penjaga, lebih dari para penjaga, amin, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami ya Tuhan, begitu rindu hatiku, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan.
untuk setiap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap jamahan-Mu di dalam hidup kami semua. Dan kami percaya tidak ada terkecuali Tuhan, semua kami yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri, haleluya, nyanyi puji Tuhan. Kita mau ekspresikan setiap hidup kita bahwa kita sangat bersyukur dan kita sangat mencintai akan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, amin. Nyanyi puji Tuhan, haleluya. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Amin. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Nyanyi glory bagi Tuhan. Kita tinggal berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semua merindukan akan suara-Mu ya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepada
ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Glory haleluya. Seperti rusa, mari jemaat Tuhan kita mau katakan, merindukan air. Begitulah jiwa kami ya Tuhan, begitulah jiwa. Kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Puji Tuhan, angkat tanganmu. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir dalam hidup kami semua Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Engkaulah sungai setiap hidup kami semua ya Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas perhatian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada, ini bukti karena Engkau mengasihi kami. Kami ada kuat, sehat dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami bisa manifestasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada waktu ini adalah waktu yang sangat luar biasa Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya banyak sekali lika-liku yang kerap kali kita hadapi. Baik itu senang, sukacita maupun itu mengalami duka cita dan tantangan dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan maka Tuhan akan ada selalu dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya teruskan firman Tuhan, ya, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Repi Lakoy. Istri saya satu, orang Jogja. Dia duduk di sebelah kanan saya. Begini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami oleh Bapak Gembala yang tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu saya dihubungi, saya bilang tolong angkat dulu karena saya sementara kuliah. Ya, kuliah S3 saya, Saudara. Kenapa kuliah lagi? Karena memang ada hal yang harus saya penuhi ya dalam dunia pendidikan. Dan langsung saya telepon kembali Bapak Gembalanya. Dan ternyata diberikan untuk bisa membagikan berkat firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti tema yang saya sudah kirimkan ya Saudara. Kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya mau tidak mau harus berakar di dalam Tuhan. Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Banyak sekali ajaran-ajaran yang melemahkan atau mereduksi tentang keberadaan Yesus itu sebagai juru selamat. Mari kita melihat di dalam kitab Kolose. Kolose 2 ayat 7. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus menuliskan kalimat yang demikian? Kenapa dengan jelas dia mengatakan bahwa berakarlah. Kamu berakar di dalam Kristus. Kenapa? Karena pada waktu itu mengalami di mana tekanan baik politik maupun di mana ajaran-ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat sementara dilemahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jemaat yang ada di Kolose sudah mulai dirasuk oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mereka ingin melemahkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dan itu sementara digaungkan 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini pun firman Tuhan tetap mereka atau orang-orang yang tidak suka akan kekristenan, tidak suka akan Kristus, mereka ingin mereduksi dan melemahkan kitab suci, melemahkan bagaimana Yesus sebagai Tuhan. Nah, banyak sekali kalau saya lihat di media sosial. Media sosial ini memang baik untuk kita bisa perhatikan, tetapi sebagai umat Tuhan kita ada yang harus kita pegang, yaitu kita harus bersandar pada firman Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada mereka agar supaya mereka tetap berpegang dan mereka tetap berakar di dalam Tuhan. Kenapa? Agar supaya mereka tidak terbawa oleh arus pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, di sini luar biasa sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dari segi bahasa, saudara, etimologi daripada berakar di dalam Tuhan. Dari segi bahasa Yunani, di situ dikatakan dengan kata riso. Kata riso itu adalah sesuatu yang betul-betul tertanam
tancap dan berpegang kepada yang lebih dalam. Ya. Nah, disinilah kita lihat bahwa ternyata ayat ini sekalipun itu adalah berbentuk metafor atau satu deskripsi gambaran tentang bagaimana kita mau tetap bersama dengan Tuhan dengan berakar di dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan dengan jelas bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang pada waktu itu mereka sementara mulai dipengaruhi, mulai diganggu pikiran mereka. Mulai diganggu dengan cara pandang atau kerangka berpikir mereka sudah mulai berubah. Dulunya mereka memiliki kapasitas sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan karena pengajaran Rasul Paulus, pengajaran firman Tuhan yang betul-betul kokoh. Tetapi justru pada waktu itu mengalami kelemahan. Karena begitu luar biasa, saudara. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, filsafat pada waktu itu kerap kali ingin merubah cara berpikir mereka. Untuk apa, saudara? Tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Mereka berpikir mana mungkin Yesus itu sebagai juru selamat. Sedangkan dia manusia kok jatuh. Dia manusia mati. Disalibkan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia harus disalibkan? Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjamah kita sebagai umat manusia? Atau sebagai umat manusia dia bisa datang ke dunia, tidak perlu dia mati. Tetapi justru di situ, saudara, dia mati. Dan itu di blow up oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Bahwa dia itu adalah manusia biasa. Secara pandangan manusia, kalau kita menganalisis dari hal ini, maka secara manusia tidak mungkin kalau memang dia Allah, ya sebagai Tuhan, kenapa dia harus mati? Apakah dia tidak sanggup mengangkat kita dari belenggu dosa? Iya tahu? Tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada lagi berkata bahwa berarti yang melakukan itu adalah orang-orang yang berjasa. Kira-kira siapa yang berjasa menurut Bapak Ibu Saudara yang kasih? Tentu kita berpikir siapa, saudara? Yudas dan tentara Romawi, betul kan? Karena mereka yang membunuh kan. Yudas menyuruh menjual dia. Dan itu menjadi perdebatan dalam setiap mata kuliah filsafat. Nah, disinilah kita lihat bahwa ternyata begitu luar biasa mereka. Betul-betul dengan masifnya mereka mau melemahkan Kristus. Tetapi Rasul Paulus berkata, tidak usah khawatir. Karena apa? Kalau engkau berakar di dalam Tuhan, engkau tidak akan mudah terpengaruh. Haleluya. Apapun yang dikatakan oleh orang tentang Yesus, tentang Kristologi, ya, tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Kita berakar di dalam Tuhan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi semua badai cobaan. Karena apa, saudara? Kalau kita melihat di dalam ayat 8, di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Nah, ini kata menawan di sini, saudara, dengan jelas dikatakan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini tujuannya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada mereka agar supaya berakar di dalam pengenalan akan Kristus. Kenapa? Karena di dalam ayat 8 dikatakan supaya jangan ada yang menawan. Supaya tidak ada yang ingin mau menjatuhkan kita. Supaya tidak ada yang mengadili kita dengan cara-cara pemikiran mereka untuk melemahkan iman orang-orang percaya. Nah, ini betul-betul kita lihat sudah semakin merajalela pada waktu itu. Dan sekarang pun banyak. Kalau kita lihat dampak COVID ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak sekali. Ya. Saya tidak mau katakan ada yang berhalusinasi atau lain sebagainya. Ataukah mereka sudah terpengaruh oleh karena stres menghadapi COVID ini. Sehingga sudah mulai timbul ketidakpercayaan. Timbul
keraguan-raguan, timbul kekhawatiran karena COVID. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Allah bahwa sesungguhnya apa yang kita alami, badai cobaan, tantangan apa kita hadapi, dengan kenyataan yang kita hadapi ini, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jadi tidak usah khawatir kita menjalani hidup ini. Ya, saya diminta untuk sebagai narasumber yang kedua di Radio Politik-Kasih. Ya, di situ saya bisa menyampaikan bahwa doa itu adalah keharusan. Kalau dalam kitab 1 Tesalonika 5, ya, ayat 16 itu tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Yunani itu tidak diterjemahkan begini, jangan pernah menyerah dalam berdoa. Yang artinya tetap berdoa. Selama kita hidup kita tetap berdoa. Karena doa adalah jembatan bagi kita dengan Tuhan. Amin saudara. Nah disinilah untuk supaya kita berakar di dalam Tuhan. Salah satu indikator adalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Agar supaya kita mampu menghadapi semua. Kita bukan orang yang hebat. Kita manusia yang terbatas adanya. Kita bukan Superman. Kita bukan apa lagi ya? Yang sekarang itu Captain Marvel. Kita tidak seperti itu. Dan bahkan walaupun kita seperti itu punya kelemahan toh saudara. Tetapi kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Akan selalu dinyatakan dalam kehidupannya. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau dalam segala hal. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Aku bersama-sama dengan engkau. Kalau kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa dia menyertai hidup kita. Kenapa kita harus takut? Amin saudara. Kenapa kita harus takut? Ya, saya pada waktu awal itu COVID ya. Pada waktu COVID. Secara manusia. Siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak takut maksud saya? Pada waktu COVID. Apa namanya sedikit? Flu sedikit. Ini. Pikiran ini langsung konotasi kemana? Jangan-jangan COVID. Ya. Terus ketika sudah batuk-batuk. Lain sebagainya. Sudah mulai apa yang terasa yang tidak enak. Ini kerongkongan atau ini. Sudah leher kita gatal sekali. Was-was. Saya 2 bulan. Kami suami istri itu. 2 bulan anak kami. Di rumah terus. Tidak keluar-keluar saudara. Di rumah terus. Karena apa? Ya namanya manusia Bapak Ibu ya. Ada kekhawatiran. Tetapi ketika berpikir. Kenapa saya harus khawatir terus ya? Kalau kita tetap mengikuti prokes ya. Pasti akan terlindungi minimal 50%. Amin saudara. Ya puji Tuhan sampai saat ini. Ya tetap sehat saudara. Memang disinilah kita lihat bahwa. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, apapun yang ditanamkan dan dirincangkan oleh kuasa gelapan untuk mengintimidasi pikiran dan hati kita, iman kita, kita tidak perlu khawatir karena Dia ada bersama dengan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, minta. Di sini dikatakan saudara secara luas. Bahwa Tuhan akan memberikan. Perlindungan Tuhan akan berikan saudara. Ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa lewati ini. Yang memang agak parah-parahnya. Tapi sekarang muncul lagi saudara. Apa yang masalah kita yang kita hadapi sekarang ini. BBM naik. Ya toh. Biasa beli Pertalite cuma berapa? 7.650. Sekarang 10.000. Mau keluar saja sudah mikir dulu berapa ya? Ya toh, berapa ini? Apalagi kalau isi yang apa? Pertamax dan lebih tinggi itu, mikir. Tetapi disinilah memang badai kehidupan kita hadapi, namun Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kita. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, saudara, apa yang Tuhan berikan bagi mereka? Luar biasa.
pertolongan Tuhan secara spektakuler. Apa itu saudara? Tuhan berikan makanan dari sorga. Makanan mana dia berikan. Haleluya saudara. Berapa lama? 40 tahun saudara. Lihat di dalam Keluaran 16. 40 tahun. Gratis Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak dibeli. Tidak perlu melalui aplikasi ini untuk kirimkan kita. Minta terus dikirimkan. Tidak perlu. Tinggal keluar di depan rumah. Tinggal memungut berkat-berkat Tuhan berikan itu. Berapa banyak saudara? 40 tahun itu. Tidak sedikit waktunya. Tuhan sediakan. Masa kita sebagai orang-orang percaya memang betul-betul Yesus sudah menjanjikan. Kenapa kita harus takut? Mari kita berakar di dalam Tuhan. Karena Tuhan menuntut supaya kita tetap berpegang kepada Dia. Agar supaya kita mampu menghadapi, melewati semua masalah yang kita hadapi. Haleluya. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Tahun 98 pasca kerusuhan. 98 pasca kerusuhan itu ya. Mencekam juga sudah pada waktu itu. Saya mendapatkan sakit yang hebat. Ya mungkin Bapak Gembala saya belum ceritakan itu ya. Karena waktunya agak sedikit juga. Selalu kita kalau berbicara pasti teologi kita bicarakan saudara ya. Ya kalau kesaksian sudah jarang kita kesaksian karena biasalah seperti itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada pembekakan perut ini. Waktu itu masih pacaran dengan istri saya ini. Perut saya seperti orang hamil, saudara. Seperti orang hamil, maaf bicara. Saya tidak bisa lurus berjalan seperti ini. Saya harus merangkak seperti apa saudara? Monyet. Pergi ke WC, harus merangkak. Dan pada waktu itu pula saudara, maaf. Mau pipis sudah tidak bisa, BAB sudah tidak bisa. Coba Anda Bapak Ibu mikir itu saudara. Ketika merasa ingin ke belakang, sakit perutnya minta ampun saudara. Saya pikir kenapa saya ini perut sudah mulai sudah bengkak begini. Dan ternyata pada waktu itu saya dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Ya, pada waktu itu dan dokter mengatakan akan dioperasi. Tetapi puasa dulu 3 hari 3 malam. Aneh, saya berpikir begitu saudara. Iya. 3 hari 3 malam saya harus berpuasa. Di rumah sakit itu saudara. Tidak makan dan tidak minum. Cuma pasang selang di sini. Dan selang ada 2 lah masuk di sini saudara. Dan pada waktu itu banyak hamba Tuhan datang berdoa. Ya. Dan setelah itu saudara 3 hari kemudian. Sudah melewati doa dan puasa. Puasa maksud saya ya. Dan kita ambil juga berdoa juga saudara. Dan ternyata hari ketiganya pagi ada saudara saya langsung saya panggil tolong di sini dulu. Maaf saya ngedeng saudara, saya pikir buang angin saudara. Ternyata cairan. Kok cairan ini apa ini cairan ini ya? Tapi sudah rasa sekali mau keluar dan saya suruh tolong ambilkan pispot. Dan ketika itu ditaruhlah pispot. Saya ngedeng keluar semua saudara. Keluar itu apa? Itu kayak podeng saudara. Bapak Ibu bisa lihat podeng itu. Itu ya kayak itu ya. Kayak agar-agar itu. Iya. Gumpalan-gumpalan. Ada 3 kali pispot itu dibawa terus. Bawa lagi. Dibuang, bawa lagi. 3 kali. Saya hitung itu bisa 3 liter kali. Atau 3 kilo itu darahnya. Darah semua Bapak Ibu. Saya pikir kenapa itu ada darah bisa ada dalam perut saya. Dan ternyata saudara berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengoperasi saya saudara. Terjadi mujizat saudara, itu yang saya alami. Tanya ini saksi hidup ini Bapak Ibu. Istri saya pada waktu itu. Saya cuma percaya bahwa ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan bagi saya dan akan memulihkan hidup saya. Besoknya saudara, dokter bilang pulang. Selesai. Udah gak ada saudara, sudah data seperti ini, sudah kayak lihat sispek. Udah sispek. Perutnya sudah tidak kelihatan.
gendut, rata, saudara. Dalam 3 hari. Ya, Tuhan tolong saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, jangan ragukan janji Tuhan itu. Jadi disinilah kita harus melihat bahwa Rasul Paulus itu dengan tegas supaya mereka berakar di dalam Tuhan. Karena di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang berakar bagaikan pohon yang ditanam di aliran tepi air, saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik adanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan akan mampukan saudara. Dia akan bertumbuh subur dan berbuah. Dan kita pun akan berakar dan berbuah. Banyak orang akan melihat, tidak perlu kita berbicara. Hei, kamu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Tidak perlu. Dengan karakter hidup kita, dengan cara bicara kita, dengan cara kita menyapa orang. Orang akan melihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia memang orang Kristen. Baik ya. Sebenarnya apa rahasianya? Baru kita bicara tentang firman Tuhan. Saudara, saya melihat membaca salah satu traktat saudara. Ada seorang dokter. Dia pergi di Afrika sana saudara. Di pedalaman. Dan setelah itu dia pulang. Dia mendapatkan Nobel saudara. Dan ada yang berkata kepada wartawan itu, oh ini ya, dia sudah rambutnya gondrong dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu semua datang menjemput di stasiun dan dia turun. Ternyata apa yang terjadi saudara, ketika dia dikerumuni orang banyak, dia melihat seorang ibu yang kewalahan. Kalau tidak saya ibu ya. Ibu udah kewalahan dan mengangkat apa semua yang saking beratnya. Dan dia langsung lari, dia pergi tolong. Dia tolong seorang ibu ini. Dan ada orang berkata, inilah dia khotbah berjalan. Yang artinya karakter hidupnya tanpa dia berbicara satu kata pun. Saudara, dia dilihat dan dipandang oleh orang bahwa dialah benar-benar membawa kabar baik itu saudara. Dia khotbah berjalan dilihat oleh semua orang. Nah kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar dari situ saudara. Bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang betul-betul mengaplikasikan cinta kasih Tuhan. Mari kita nyatakan itu dalam hidup kita. Tutur kata kita, cara bicara kita. Ya, memperlakukan orang lain itu dengan bak seperti saudara kita. Ya, pasti Tuhan akan bekerja saudara. Dan orang akan bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah disinilah kita sebagai orang percaya. Tuhan inginkan kita menjadi berkat. Amin saudara. Mungkin kita terbatas memberi, tetapi hidup kita menjadi berkat. Saudara. Atau sebaliknya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ya. Kalau kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah di sini bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara, selain kita berakar, mari kita bertumbuh saudara. Jangan cuma berakar saudara. Ya. Jangan seperti bonsai saudara, tinggi dipotong-potong terus saudara. Tetapi biarkanlah itu berjalan. Iya. Karena apa? Tuhan akan beracara di situ. Tuhan akan memakai kita dimanapun kita berada. Mari kita berakar. Orang mempengaruhi kita dengan ajaran-ajaran yang lain. Tidak usah khawatir. Karena kita berakar di dalam Tuhan. Jika kita tinggal dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Saya tahu. Ini senior saya sebenarnya. Bapak Gembala ini. Senior saya. Karena apa? Dia sudah doktor, saya masuk baru magister itu tahun berapa? Saya di wisuda tahun 2008. Magister. Ya. Beliau adalah dewan doktor pada waktu itu. Kalau nggak salah ya begitu ya. Ya puji Tuhan. Sudah lama kita kenal tapi sudah lama juga gak ketemu saudara. Ya sekalipun kita agak beliau agak lebih tua sedikit ya. Ya tapi gantengan beliau daripada saya Bapak Ibu. Iya saya acungi jempol saudara. Saya lihat foto-foto beliau itu kakinya terangkat itu. Hebat itu. Ya. Ternyata mantan aktor ternyata saudara ya.
Ya, diberkati oleh Tuhan menjadi berkat ya. Haleluya. Saya lihat kaki saya coba-coba udah gak bisa saudara. Begini aja saya udah. Tapi ini saya begitu loh datar saudara. Saya bilang gimana ya? Ya Pak siapa namanya? Pak Putih, kira-kira bisa begitu Pak? Nggak bisa. Tapi ini beliau memang itulah luar biasa. Dulu, sekarang sudah jadi hamba Tuhan yang hebat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah sebagai orang-orang percaya kita tetap berpegang teguh dalam firman Allah. Agar supaya kita tetap mampu menghadapi badai cobaan. Usaha kita mungkin menurun. Tetapi Tuhan akan selalu angkat kita sebagai orang-orang percaya. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Di situ saja saudara. Allah turut bekerja. Dalam bahasa Yunaninya sunergeo. Saudara, sunergeo. Ada 2 kata itu saudara. Sunergeo itu terbagi 2 kata. Sun bersama merasakan. Dan ergon adalah bekerja. Dengan kata lain, Allah merasakan apa yang kita rasakan. Allah bekerja apa yang kita kerjakan saudara. Dia turut serta dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Kita mau ikut pendidikan, kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Ketika kita mau cari pekerjaan, pasti Tuhan akan tolong. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, saudara, usaha kita, dan mungkin kita bekerja di salah satu instansi atau perusahaan, kita kerjakan saja. Karena Tuhan akan turut bekerja. Haleluya. Saudara mau Tuhan turut bekerja dalam hidup kita? Haleluya. Mari kita berakar di dalam Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu. Ya saudara, jangan sampai kita terpengaruh dari kepercayaan kita kepada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya yang akan memberikan solusi. Kristuslah satu-satunya yang akan mengangkat kita dan menjaga kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri semua. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak perlu lagu lagi ketika kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi dasar yang kokoh. Yang kami berpaut kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan yang begitu rupa mengintimidasi hidup kami. Melemahkan iman kami. Mau menghancurkan iman kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu. Meteraikan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan supaya itu bisa berakar, bertumbuh. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi silakan duduk semuanya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Ajar kami selalu untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu pujian dan kita akan memberikan persembahan.
langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita bangkit berdiri semua, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Shalom semua Raja Wali. Yang merasa Raja Wali silakan lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Rewi Lakoy ya. Terima kasih untuk pelayanannya pada minggu sore ini beserta Ibu. Tuhan memberkati. Dan juga buat rekan-rekan yang hadir, yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, sebelum kita tutup ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa Surgawi atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh bertumbuh berakar di tengah-tengah kesukaran hidup kami. Karena di sana kami selalu melihat tangan Tuhan yang penuh kemurahan menaungi kami. Membawa kami Tuhan menemukan padang rumput dan air yang tenang. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berbahagia karena kami adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena kami boleh mengenal Engkau, kami boleh diselamatkan. Untuk itu kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu rancangan Tuhan selalu terbaik bagi kami. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena ketika kami mengalami badai hidup, badai itu akan mengangkat tinggi kami terbang mengatasi langit. Dan kami menjadi umat yang pemenang seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, saudara kita arahkan tangan kita memberkati hamba-Nya. Untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah pengurapan yang baru turun senantiasa dalam kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu mulai sebagai hamba Tuhan, pelayanan hamba-Mu boleh berdampak bagi sesama. Membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Bersama dengan pasangannya, istrinya Tuhan. Dan keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga arahkan tangan kami untuk gembala kami yang kekasih,
Pastor Elia dan Pastor Teresa di tempat ini. Untuk kedua hamba-Mu yang taat dan setia. Kami percaya perjalanan mereka masih panjang Tuhan. Karena Tuhan menaruh rancangan Tuhan dalam hati dan pikiran mereka. Untuk mereka boleh melakukan, mereka boleh menuntaskan apa yang jadi tugas yang Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka lalui. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepas daripada mereka. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan selalu. Tuhan memberikan urapan yang baru senantiasa. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kedua hamba-Mu dan keluarganya. Biarlah seluruh keluarga mereka menyembah Engkau, mengasihi Engkau. Dan mereka bahkan melihat anak cucu mereka Tuhan. Di orang-orang benar yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Juga buat setiap kami, para pelayan Tuhan, setiap kami tempat ini. Semua jemaat kami berdoa. Biar kasih karunia Tuhan yang selalu menuntun langkah demi langkah hidup kami. Biar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mata kami tertuju padamu. Kami tahu Tuhan kami hidup di penghujung zaman ini yang bukan sesuatu yang mudah. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai, membimbing kami. Kami mau melihat, memandang Engkau. Karena disitulah pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang terpecah belah ya Tuhan. Yang tercerai-berai. Karena ekonomi, karena sakit penyakit, karena hubungan yang retak. Oh kami berdoa Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Biar setiap orang dalam keluarga masing-masing. Mereka memerankan peran mereka di dalam Engkau. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, orang tua, saudara. Semuanya biar takut akan Tuhan ada dalam setiap rumah dan keluarga. Biar pemulihan terjadi Tuhan. Biar Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu. Karena Engkau ingin memulihkan keluarga. Sehingga Tuhan pada waktu Engkau datang, Engkau tidak memusnahkan bumi ini. Karena Engkau membuat hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Hati orang-orang durhaka kepada Engkau ya Tuhan. Pemulihan boleh terjadi dalam keluarga demi keluarga ya Tuhan. Keluarga boleh bersatu Tuhan. Unity di dalam Engkau. Berkat Tuhan melimpah atas setiap keluarga. Khususnya anak-anak Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala puji hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi-Mu di tempat tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Umat Tuhan, milik Tuhan, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi. Kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, memelihara, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Umat Tuhan yang percaya menerima berkat
Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai.